Baik, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kegiatan webinar malam kali ini. Perkenalkan, nama saya Julian Fernanda Kapanca selaku moderator kegiatan ini. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kegiatan webinar kali ini, para pemapar materi akan menjelaskan tentang make more friend atau cara membuat teman. eh, Teman gitu. Oke, yang di urutan pertama ada Mas Vicky. Apakah Mas Vicky sudah siap untuk mempresentasikannya? Oke, udah siap, Mas Jul. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, izin share screen ya. Oke, Mendapatkan lebih banyak teman. Jadi topik pada malam hari ini itu lebih ke uh, membangun relasi juga ya. Jadi tidak hanya mau nambah teman aja gitu. Relasi di sini juga ikut dan saling terhubung gitu dengan materi pada malam hari ini. Next, pengertian teman. Jadi teman sendiri itu punya definisi. Teman adalah seseorang yang kita kenal dan seseorang yang bisa kita jumpai di saat tertentu atau tidak selamanya kita jumpai. Mencari teman itu mudah, bahkan sangat mudah. Kita cuma menemui orang yang tidak kita kenal, lalu mengajaknya berkenalan. Ketika sudah kenal, maka kita sudah bisa menganggapnya sebagai teman. Itu untuk pengertian sederhana dari seorang teman ya. Next, Mbak Nanda. Tujuan berteman. Next. Pertemanan membantu kita dalam mengatasi rasa stres serta membantu memulihkan berbagai masalah kesehatan dengan cepat. Menghabiskan waktu dengan teman secara positif juga bisa membuat penampilan lebih baik karena hal tersebut membuat kita merasa lebih bahagia dan lebih percaya diri. Next. Hal terpenting tentang teman. Jadi orang berteman dengan orang lain saat mereka menghabiskan waktu santai bersama. Nenek moyang kita dulu membentuk hubungan dengan manusia hidup dalam komunitas kecil yang terjalin erat di mana pilihan untuk berteman terbatas. Jadi kami hanya menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Nanda, apakah sudah siap mempresentasikannya? Baik, terima kasih sudah siap. Kita lanjut di slide selanjutnya yaitu terbentuknya sebuah pertemanan. Nah, jadi terbentuknya sebuah pertemanan yaitu terjadi karena lingkaran sosial yang tumpang tindih dan berfluktuasi terbentuk secara alami sehingga seseorang sering bertemu dan berbagi pengalaman dengan banyak orang sosial. Jadi kita harus istilahnya kita harus masuk ke lingkaran sosial biar kita terbentuk secara alami. Bagaimana pertemanan itu ada ketika kita sudah membentuk lingkaran sosial tersebut, seseorang akan sering bertemu dan berbagi pengalaman dengan banyak orang sosial. Jadi kita istilahnya kita curhat ke mereka, berbagi pengalaman, apa aja pengalaman yang sudah didapat setiap harinya. Istilahnya kita mempunyai teman untuk bercerita apa aja masalah kita, tidak hanya pengalaman senang, tapi juga pengalaman sedih. Next, prinsip paling penting dalam berteman. Jadi, prinsip paling penting dalam berteman adalah secara rutin menghabiskan waktu bersama orang-orang di dunia nyata. Jadi, berteman kebanyakan sekarang itu berteman di dunia maya ya. Tetapi prinsip paling penting berteman itu yaitu di dunia nyata.
ini saja dapat mewujudkan secara otomatis dan mengalahkan semua saran lainnya. Namun, jangan lupa berteman bukanlah pertemanan angka atau kompetisi. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap orang memiliki karburator atau karakteristik sosial yang dapat berubah seiring kita menjalani hidup. Jadi kita tidak bisa membandingkan sifat seseorang dengan kita itu biar sama gitu, pemikiran kita dengan seseorang itu berbeda. Karena sekali lagi kalibrator sosial itu dapat berubah seiring kita menjalankan hidup. Mengapa kita tidak memiliki cukup teman? Alasan utama yaitu kurangnya persahabatan. Yaitu fakta kebanyakan orang karena tidak cukup memprioritaskan persahabatan. Mereka tidak menyadari sampai terlambat bahwa mempertahankan persahabatan membutuhkan energi dan perhatian yang teratur. Meskipun mereka sangat penting untuk kebahagiaan, teman sendiri mengambil kursi belakang untuk keputusan hidup lainnya. Jadi kebanyakan orang kayak seperti introvert ya, kurang persahabatan. Karena mungkin pemikiran mereka tidak memprioritaskan persahabatan ya, jadi mereka merasa bisa hidup sendiri, mandiri tanpa adanya cukup teman. Itu merupakan salah satu alasan kurangnya kita mendapatkan teman. Persahabatan yang terjalin tidak memerlukan investasi waktu yang sama seperti persahabatan awal untuk mempertahankannya. Tetapi persahabatan itu membutuhkan komitmen. Saat hidup mengalihkan perhatian kita, mudah untuk melewatkan check-in saat seseorang teman mengalami saat-saat menyenangkan atau menyedihkan. Dan begitu banyak persahabatan memudar karena kurangnya perhatian. Seringkali secara tidak sengaja, yang sangat tragis karena tidak pernah hanya satu orang yang kehilangan seorang teman, selalu ada setidaknya dua. Jadi persahabatan itu tidak memilih-milih ya, membutuhkan komitmen yang cukup untuk terjalin persahabatan itu sendiri. Sekian dari presentasi saya, mungkin bisa dilanjut ke pemateri selanjutnya ya. Kembali ke Mas Julian. Baik, terima kasih Mbak Nanda atas presentasinya. Selanjutnya adalah Mas Nanda. Maaf, apakah sudah siap mempresentasikannya? Baik. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Julian. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mbak Nanda. Oke. Hal lain yang membuat banyak orang rentan adalah struktur jaringan pertemanan. Next. Paradoks pertemanan adalah fenomena bahwa rata-rata kebanyakan orang memiliki lebih sedikit teman daripada teman mereka. Maksud akal. Karena kita lebih cenderung berteman dengan seorang yang memiliki banyak teman daripada dengan seorang yang memiliki sedikit teman. Next. Cara menjalin pertemanan baru. Next. Penelitian menunjukkan bahwa pertemanan baru dapat berkembang cukup cepat. Beberapa minggu setelah kita bertemu seseorang, namun butuh beberapa bulan agar pertemanan biasa menjadi hubungan dekat. Dengan hambatan terbesar adalah investasi, waktu, dan kualitas interaksi kita. Untuk berteman, ada baiknya jika kita dengan sengaja mencari orang yang memiliki kesamaan dengan kita dan yang terbuka untuk hubungan baru. Next. Terbuka, peduli, dan berbagi. Next. Banyak orang tidak memiliki masalah berada di sekitar orang lain, tetapi berjuang untuk mengubah kenalan menjadi teman. Jadi, mari kita bahas dua penjelasan penting yang membuat kita lebih mungkin terhubung. Next.
peduli dan berbagi. Secara umum, top mohon maaf Mas Julian, boleh yang peduli dan lindungi tadi? Oh, baik, Oke. maaf. Baik, peduli dan berbagi. Secara umum, topik favorit kita adalah diri kita sendiri dan hal-hal yang kita pedulikan karena kita benar-benar berbeda di pusat alam semesta kita sendiri. Jadi, orang cenderung menyukai orang yang benar-benar tertarik pada mereka. Next. Faktor-faktor mempengaruhi pertemanan. Next. 1. Kedekatan satu sama lain. Sudah sewajarnya jika kedekatan menjadi faktor utama dalam pertemanan. Rasa dekat itu juga menjadi faktor kenyamanan dalam sebuah pertemanan. Agar bisa terus bersama, kedekatan juga tetap bisa dipengaruhi oleh faktor gender, seperti halnya perempuan dan laki-laki yang berteman, tentu level kedekatannya akan berbeda dengan hubungan pertemanan antara sesama perempuan. Next. 2. Sikap saling menerima. Sebetulnya, di dalam pertemanan, perlu untuk saling menjaga image. Karena sudah seharusnya teman bisa menerima seberapa seringnya kita melakukan kesalahan. Kita tidak perlu berpura-pura menjadi ceria untuk berteman dengan seseorang. Karena pertemanan adalah sosial menerima atau tidaknya mereka untuk menjadikan kita sebagai teman. Next. Tiga, rasa saling percaya. Percaya merupakan kunci dari pertemanan untuk menjadi lebih dekat dan tahan lama tanpa ada kemungkinan untuk bertengkar. Kepercayaan dalam hal ini lebih menjurus kepada urusan pribadi di dalam pertemanan. Jika kita sudah bisa terbuka untuk mengeluhkan hal pribadi kepada teman, itu tandanya kita sudah bisa saling percaya. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Vicky, Mas Nanda. Terima kasih Baik, terima atas kasih Mas presentasinya. Julian. Ya, sama-sama. Oke. Investasi yang dimaksud di sini bukan berarti kita harus memberikan barang mewah ataupun harta ya. Jadi dalam pertemanan hal ini lebih cenderung kepada hal-hal yang bisa mengeratkan hubungan satu sama lain. Jadi seperti berbagi itu bisa jadi salah satu investasi dalam pertemanan. Nah, investasi waktu atau mungkin hal-hal kecil berharga yang bisa dikenang, hal ini semata-mata untuk membuat hubungan pertemanan terasa lebih menyenangkan dan lebih berasa gitu. Next. Next. Manfaat berteman. Nah, selain tadi pengertian, nah di sini aku bakal ngejelasin manfaat dari berteman. Bisa next, Mbak? Nah, manfaat berteman. Tadi kan bisa meningkatkan mood juga. Suasana hati yang baik setiap hari akan memberikan banyak dampak positif dalam hidup. Menurunkan stres dan juga depresi. Teman sangat penting menjaga kesehatan mentalmu. Punya teman akan membuatmu tidak merasa kesepian dan sendirian. Jadi ketika kamu mempunyai teman, kamu tuh berasa lebih berwarna gitu. Next. Yang ketiga ada membuatmu panjang umur. Sebuah penelitian dari Swedia menemukan bahwa memiliki teman sebentar ya. Next.
menemukan bahwa memiliki teman akan membuatmu panjang umur. Nah, di sini tuh mungkin mereka melakukan penelitian ini karena memiliki dasar bahwasanya ketika kita bahagia dalam hidup, bisa saja hidup kita tuh meskipun umur kita pendek, tapi ketika kita bahagia itu berasa umurnya lebih panjang gitu. Memberikan dukungan di kala susah. Teman dalam hal ini bisa jadi pasangan atau sahabat karib. Dukungan dibutuhkan setiap orang untuk tetap memiliki motivasi dan tujuan hidup. Dan itu benar sih. Oke, jadi mungkin itu saja ya. Mungkin Mas Wahyu Erik ada yang ingin ditambahkan dari materi menambah teman ini tadi. Mas Erik, apakah ada yang ingin ditambahkan? Kayaknya tidak. Baik, terima kasih Pak Nanda, Mas Nanda, dan Mas Vicky atas penjelasannya. Mas Nanda, oke, saya rasa cukup untuk malam hari ini. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan chat comment section. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.